Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aryatama dengan NPM 225001002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil analisis saya terkait dengan penerapan teknologi bioteknologi dalam pertanian, yakni terkait dengan peningkatan pertumbuhan produksi ubi jalar ungu dengan menggunakan metode kultur jaringan. Indonesia ini merupakan negara yang mempunyai beragam jenis flora, yang salah satunya merupakan tanaman ubi jalar. Seiring dengan perkembangan industri pangan, berbahan baku ubi jalar telah menyebabkan permintaan yang terus meningkat. Kebutuhan karbohidrat pun terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Ubi jalar ungu merupakan salah satu komoditas yang menghasilkan karbohidrat non-beras. Dalam hal ini, tanaman ubi jalar merupakan tanaman pangan yang merupakan komoditas kebutuhan manusia selain dari padi dan gandum. Nah, kebutuhan ubi jalar ungu sebagai bahan baku industri dalam pangan, seperti bahan makanan ringan dan sebagainya, merupakan potensi dan berperan dalam menumbuh kembangkan industri kecil maupun menengah. Seiring dengan berkembangnya industri pangan berbahan ubi jalar ungu, mampu membuka kesempatan kerja, mulai dari budidaya, pengolahan, transportasi, pasar, maupun yang lainnya. Hmm. Upaya peningkatan produksi ubi jalar ungu ini menjadi suatu permasalahan dalam pertanian. Meskipun potensi permintaan ubi jalar ungu yang cukup tinggi dan ditunjang dengan potensi ketersediaan lahan yang cukup luas, namun dalam proses produksi berjalan dengan lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan pasar, hama penyakit, karena pada ubi jalar ungu ini cukup banyak potensi hama dan penyakit menyerang ubi jalar. Dan juga faktor lain yaitu penggunaan bibit ubi jalar ungu yang bermutu yang masih rendah. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan produksi ubi jalar ungu ini dapat digunakan dengan metode kultur jaringan sebagai eh, faktor sebagai metode untuk peningkatan produktivitas dan kualitas dari ubi jalar ungu ini. Nah, dalam prosesnya, metode kultur jaringan ini melalui beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu dengan pembuatan media. Nah, media ini merupakan faktor yang terpenting dalam pelaksanaan kultur jaringan, di mana media yang digunakan ini biasanya mengandung bahan-bahan pendukung seperti agar, hormon, garam mineral, vitamin, gula, dan zat-zat yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang, tuh, seperti zat pengatur tumbuh. Nah, kemudian proses yang kedua yaitu melakukan tahap inisiasi. Nah, pada tahap inisiasi, kontaminasi ini sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, oleh keadaan eksplan. Nah, eksplan yang akan ditanam itu harus bebas dari hama maupun penyakit gitu. Nah, umur tanaman juga mempengaruhi dalam pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman atau eksplan yang digunakan untuk kultur jaringan itu sebaiknya berada pada tanaman yang rata-rata tanaman tidak terlalu muda maupun juga tidak terlalu tua. Nah, hal ini disebabkan apabila tanaman berumur terlalu muda, maka kemungkinan untuk tumbuh dan berkembangnya sangat sulit karena tanaman yang masih muda mengandung senyawa fenol yang sangat tinggi sehingga itu akan menyebabkan browning. Pada akhirnya eksplan itu akan mati. Nah, sedangkan tanaman yang akan digunakan untuk eksplan berumur tua itu akan sulit tumbuh. Hal ini disebabkan karena
tanaman yang berada pada masa tua itu atau pertumbuhan yang lanjut itu sifatnya totipotensi pada sel, sehingga sangat sedikit sekali bahkan tidak ada. Nah, faktor yang selanjutnya pada kontaminasi inisiasi ini dipengaruhi oleh aseptis pekerja. Nah, kebersihan pekerja ini sangat diperhatikan itu dalam proses perkembangbiakan secara kultur jaringan atau secara in vitro ya. Kemudian juga sterilisasi alat dan bahan. Nah, pada peralatan bahan juga itu harus steril karena sangat rawan sekali pada proses inisiasi ini terkontaminasi dari alat-alat yang tidak steril, gitu. Nah, kemudian proses selanjutnya yaitu proses sterilisasi. Nah, sterilisasi yang dimaksud di sini bahwa semua alat dan bahan itu harus dalam kondisi yang aseptis, bersih dan steril, gitu. Nah, selanjutnya proses multiplikasi. Nah, pada tahapan ini dilakukan untuk menambahkan atau mendapatkan jumlah planet yang lebih banyak. Setelah mendapatkan planet yang lebih banyak, kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu proses pengakaran. Nah, proses pengakaran ini merupakan proses yang dilakukan pada tanaman yang bertujuan untuk membentuk akar pada tanaman yang dikulturkan. Nah, setelah terbentuk akar, kemudian masuk ke proses berikutnya, yaitu proses aklimatisasi. Nah, pada proses aklimatisasi ini merupakan proses pemindahan planet dari botol kultur ke lapangan. Nah, biasanya planet ini terlebih dahulu ditanam pada polybag supaya dapat menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan sebelum dipindahkan ke lapangan. Selanjutnya, manfaat dari penggunaan metode kultur jaringan ini pada peningkatan produksi ubi jalar ungu ini, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas bibit, serta dapat mengurangi resiko penurunan hasil akibat dari ketahanan terhadap penyakit dan hama. Kemudian juga dapat membantu perbaikan genetik. Selanjutnya dapat memproduksi bibit tanaman yang tanpa patogen dengan cepat dan efisien. Nah, selanjutnya juga hanya membutuhkan sedikit lahan dan tenaga kerja karena prosesnya itu dilakukan di laboratorium dan juga bisa hanya dengan beberapa orang saja, tidak seperti di lapangan gitu. Nah, kemudian eh, tantangan. Nah, tantangan dalam penggunaan metode kultur jaringan ini yakni kurangnya minat petani dalam membudidayakan ubi jalar ungu. Nah, mungkin karena banyaknya patogen yang menyerang terhadap ubi jalar ungu ini. Kemudian keterbatasan kemampuan untuk melakukan perbanyakan dengan teknik kultur jaringan. Ya, jelas ya petani eh, terbatas kemampuannya untuk mengembangkan tanaman dengan teknik kultur jaringan ini. Nah, selanjutnya keberhasilan juga itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber bahan tanam yang digunakan, ekspan tadi ya, kemungkinan terkontaminasi sehingga tidak dapat tumbuh. Kemudian dipengaruhi juga oleh genotip tanaman, kondisi lingkungan, tersediaan unsur hara, serta kualitas pelaksanaan kerja dalam proses kultur jaringan yang tidak steril tadi gitu ya. Nah, selanjutnya implikasi penerapan kultur jaringan. Nah, penggunaan kultur jaringan ini dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam meningkatkan produksi, kualitas, dan kemandirian petani dalam membudidayakan ubi jalar ungu, gitu. Karena memungkinkan petani untuk memperoleh
bibit yang cukup untuk memenuhi kebutuhan eh, tanamnya, gitu. Nah, dengan kultur jaringan juga varietas-varietas ubi jalar ungu dapat unggul dan dapat diperbanyak secara efisien, sehingga petani memiliki akses ke beragam genetik tanaman yang berkualitas. Nah, bibit yang dihasilkan melalui kultur jaringan itu cenderung terbebas dari penyakit dan patogen karena proses sterilisasi yang ketat selama kultur sehingga memiliki kemampuan untuk dengan memiliki kemampuan untuk memproduksi bibit sendiri melalui kultur jaringan, itu petani dapat lebih mandiri dan tidak tergantung kepada pasok bibit dari pihak lain yang menggunakan kualitas unggul dan bebas penyakit itu dapat memastikan ketersediaan bibit dalam jumlah yang cukup banyak dan juga produksi dapat meningkat secara signifikan. Nah, kultur jaringan juga memungkinkan produksi bibit dalam ruangan yang terbatas, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan lahan yang luas dan juga penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, bahkan tenaga kerja juga dapat dioptimalkan gitu ya. Nah, dari studi kasus tentang pengembangan bioteknologi kutu jaringan pada tanaman ubi jalar ini, saya merekomendasikan langkah-langkah untuk pengembangan lebih lanjut di tengah meningkatnya permintaan akan tanaman ubi jalar ungu sebagai sumber pangan yang bergizi dan cukup penting. Nah, pengembangan bioteknologi kultur jaringan ini memberikan solusi yang sangat inovatif dan berkelanjutan. Berikut beberapa rekomendasi yang saya sarankan untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan bioteknologi melalui kultur jaringan. Nah, yang pertama saya menyarankan untuk penelitian lebih lanjutan tentang genetika tanaman. Nah, dengan mendalami penelitian genetika tanaman ubi jalar ungu itu dapat mengidentifikasi genotip yang unggul dalam pertumbuhan, produktivitas, dan ketahanan terhadap stres lingkungan. Kemudian, kedua, saya menyarankan untuk optimalisasi teknik kultur jaringan dengan mengembangkan teknik kultur jaringan yang lebih efisien, murah, dan ramah lingkungan. Kemudian, yang ketiga, saya menyarankan juga untuk pengembangan teknik produksi secara massal. Nah, dengan teknik pengembangan produksi secara massal, bibit ubi jalar ungu ini melalui kultur jaringan akan otomatis prosesnya akan meningkatkan efisiensi dan ketersediaan bibit bagi para petani. Nah, kemudian juga dilakukan pendidikan dan pelatihan. Nah, dengan melakukan program pendidikan dan pelatihan bagi petani, dapat memberikan pencerahan ataupun edukasi terhadap petani terkait dengan manfaat dan teknik kultur jaringan, sehingga akan menarik daya minat petani terhadap teknik kultur jaringan ini. Kemudian mendorong adanya kolaborasi antara lembaga penelitian, universitas, industri, dan pemerintah. Nah, dalam penelitian ini dan pengembangan bioteknologi pada tanaman ubi jalar, gitu ya, sehingga terus mengembangkan berbagai cara untuk peningkatan produktivitas ubi jalar ungu ini. Nah, sekian laporan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.